Lo man, Ya Jim, sehat man. alhamdulillah sehat Jim. Alhamdulillah. Oh kita podcast lagi nih man. Oke, Sekarang kalau dari kemarin kan kita udah vokal. Kalau sekarang apa nih man? oh kemarin itu vokal itu narasumbernya Rido Ya. Rasyad. Nah kemarin kan vokal tuh, jadi vokal itu ada pengiringnya. Pengirimnya apa tuh? Musik. Nah ya itu musik. Musik. Berarti sekarang kita kedatangan musik dari Sanggarumu ya. Iya kedatangan teman-teman dari divisi musik. Ya, selanjutnya langsung aja lah perkenalkan dulu lah. Kita belum tak kenal maka tak sayang ya, kita perkenalan dari kan Dari Kadif. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Devrizal Kurniawan. Bisa dipanggil Devri. Asal dari Lubasung, angkatan dari 2019, NA 006, SU 019. Sekarang diamanakan jadi kadif musik. hadir musik Sanggarungu. Baik. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Rizky ya, biasa dipanggil Rizky. NA 13 SUW, asal dari Pesisir Selatan, divisi musik. Nanti diketuai oleh Devriza. ya. Kepalai ya. Kalau ya udah lanjut, kalau sekarang kita bahas apa aja nih tentang musik man? Banyak sih yang mau dibahas tentang musik ini. Langsung aja. Ya langsung aja gas lah. Ya, oke. Langsung. Baik, kalau dari aku mau nanya pandangan dari Devriza sama Rizky tentang musik zaman sekarang itu apa? Pandangan Devriza sama Rizky tentang musik. Dari anggota dulu lah. Ya. Kalau menurut saya, musik itu suatu nada yang membentuk ritme yang sangat teratur, yang bisa berasal dari vokal maupun instrumental. Kalau menurut Pak Kadif? Menurut saya musik itu adalah sebuah irama harmonisasi, yang dimana itu bisa dibuat jadi pengiring sebuah karya-karya itu. Nggak cuma vokal ya? Ya. Tapi kalau menurut pandangan saya tentang musik sekarang ini, seperti ya beda lah seperti zaman dahulu. Kalau musik zaman sekarang, kalau menurut saya lebih melo gitu. Di Melo. Ya melo bawaan. Ya. Lanjut, kalau perbedaan Ada musik ini untuk kan tadi udah dibahas berarti juga ya. dikit kan sama Devriza. Ini Perbedaan di musik posisinya, bro. dulu sama musik sekarang itu apa? Kalau Lanjut aja. kalau menurut saya perbedaan musik zaman dulu dan sekarang ini nggak jauh beda sih, tapi tergantung selera dan zamannya juga. Kalau orang-orang zaman dahulu musiknya mungkin lebih ke rock, pop, gitu. Seperti zaman lagunya Padi, Dewa 19, Ceylon Seven, dan Terpen dan juga terkait dengan band. Kalau itu yang zaman modern kan lebih ke elektronik. Iya. Ini kan EDM gitu. Lebih ke pengeditan ya. Ah, Jadi nggak natural sih. iya. Tuh. Tapi itu balik lagi tergantung ke selera. Selera masing-masing. Iya. Baik, kalau dari Devriza sama Rizky lebih suka musik dulu atau musik sekarang? Kalau kan dilihat-lihat pasti ada perkembangan musik. Seiring zaman pasti ada bertambah. Kalau Devriza sama Rizky sukanya mana, yang musik dulu atau musik sekarang? Kalau menurut saya lebih suka musik zaman dahulu lagi. Karena lebih banyak mengandung makna seperti dari kiasan-kiasan di dalam musik itu, seperti syair-syair yang penuh makna dari puisi-puisi. Kayak dari hatinya penyampaiannya. Ya, dulu orang bermusik itu seperti hobi tapi menghasilkan uang. Kalau sekarang musik itu seperti cuma Cari uang. mencari nilai pasaran gitu. Itu tadi sedikit menambahkan ya. Jim. Jadi kalau musik dulu itu tuh itu seperti kata Dev tadi, yaitu lebih dari ke hatinya gitu, dari hobinya, dan juga nggak ada pasarannya gitu. Kalau musik sekarang itu lebih diterima di
dia mencari musisi itu mencari pasaran yang mudah diterima oleh masyarakat. Nah, itu kayak pasaran-pasaran pop gitu. Berarti kalau tadi dari Rizal kan, enggak, dari Rizky dulu lah. Dari Rizky lebih suka musik dulu atau musik sekarang? Oh, kalau dari Rizky mungkin lebih suka musik dahulu ya. Soalnya gimana ya, lirik-lirik dari lagu zaman dulu tuh lebih natural dan eksentrik. Puitis. Iya beda. Kalau lagu-lagu sekarang ya gimana ya? Genrenya tuh memang gimana ya? Kalau misalkan lagu barat banyak yang enggak itu, banyak yang enggak sesuai ya. Vulgar. Lebih vulgar. Lebih vulgar. Iya. Berarti setuju sama Erman sama Dev kalau lebih suka musik yang dulu dari sekarang. Iya. Sama berarti. Berarti kalau ya kan Azim sebagai orang umum yang kurang lah paham di bidang musik, kan lebih sepakat kan Rizky, Erman sama Dev kalau lebih suka musik dulu dari sekarang. Kalau gitu ada penurunan nggak di musik? Kenapa Dev Rizal, Erman sama Rizky lebih suka musik dulu daripada sekarang? Gitu. Kalau menurut saya tadi penurunan sekarang mungkin nggak juga tergantung Sama aja sih, nggak ada penurunan. ya, tapi sekarang ini kan lebih modern cara musiknya gitu, lebih dikembangkan lagi. Karena zaman dulu seperti bikin liriknya memang dari hati, seperti dia membicarakan isi hatinya kepada pujaan hatinya lewat surat Nah, gitu. itu, ya. Dipakainya apa namanya tuh, syair-syair, kiasan-kiasan buat seorang kasihnya. Mungkin kalau perbedaan yang lain, musik zaman dulu itu tuh dari lirik aja kita udah lihat tuh kayak apa, bahasa itu kalau diterima di zaman sekarang sulit dicerna gitu Ya. untuk masyarakat umum. Dan pembedaan juga yang lain, musik zaman dulu itu tuh gampang diingat. Sampai sekarang pun kita mengingat kan Lebih abadi musik dahulu daripada yang sekarang. Kalau musik sekarang kan kadang musik tahun lalu yang keluar, lagu tahun lalu udah lupa sekarang. Itu. Berarti kalau lirik-lirik, berarti kan dari liriknya kan, lirik kalau musik dulu tuh liriknya kita diajak berpikir untuk mencari makna gitu. Itu lebih kayak kalau menurut saya lebih realistis musik. Kayak apa ya? Yang pengalaman kita tuh diajaknya kita terjun ke dalam musik gitu. Gitu. Tapi itu tergantung selera masing-masing sih. Selera masing-masing zamannya juga. Yang nyaman juga. Zamannya. Oke, langsung selanjutnya, kalau di musik itu kan banyak jenis, kalau genre lah dibilangnya kan. Kalau sepengetahuan Deviza sama Rizky atau Herman juga, musik itu genrenya apa aja sih? Kalau menurut saya, setahu saya musik itu ada genrenya pop, rock, metal, hardcore, funky juga ada tuh, hip hop, Musik kontemporer, ya, EDM juga seperti zaman-zaman sekarang nih pakai musik DJ gitu. folk, Ya. Terus dan jazz juga ada juga. Terus jazz. Iya. Gitu. Kalau sekarang musik yang laku di pasaran Indonesia atau internasional tuh genre apa? Pop sih. Pop, lebih ke pop. Iya, Pak. Tahun lalu, ketika tahun lalu mungkin lebih kayak EDM lah. Oke, Nah ini lanjut. ada nih, kan pernah persepsi orang tuh salah tentang musik indie gitu. Ada yang bilang musik indie itu adalah genre. Apakah itu indie itu adalah genre, Dev? Dia Mungkin sih. Kayaknya iya sih. indie itu genre? Enggak lah, masa indie genre? Indie itu tuh, jelaskan sedikit ya. Indie itu tuh bukan genre. Jadi indie itu tuh kan kepanjangannya itu independen. Jadi misalnya ada band atau suatu musisi gitu yang berkarya tidak mengatasnamakan label, tidak di bawah label gitu. Jadi boleh tuh. Iya, Dia jadi berdiri dia independen, sendiri. berdiri sendiri gitu, mandiri. Istilahnya kalau kita daftar kuliah, ada yang ikut SB, SN, nah yang independen ini yang mandiri gitu. Nah, gitu. Jadi dia pasarnya itu, kan kalau musik indie itu pasarnya nggak ada, jarang muncul TV kan? Iya, iya. Nah itu, ada pasarnya masing-masing. Cuma seperti band Sloan Seven dulu tuh. Ah iya, itu indie. Berarti bebas sih ya musik. Ah yang bebas, universal gitu. Dari liriknya aja kan
kalau dibilang itu mewah liriknya. Sulit dicerna gitu untuk masyarakat umum. Jadi itu tuh bukan genre. Itu enggak ada label, enggak ada sangkut pautnya sama label. Independen. Gitu. Kalau sekarang itu tuh 420 gitu, banyak lagi. Kayak Dinamiza. Nah, Dinamiza ya. Biasa Bersari itu indie kalau nggak salah. Oke, terus kalau dari Devriza sama Rizky Terman juga, kalau genre yang biasa dimainkan kalau misalnya lagi santai atau lagi manggung gitu, apa? Lebih ke arah mana sukanya gitu, genre apa? Kalau menurut saya pribadi sih lebih ke pop sama rock gitu. Kayak lagu-lagunya Dewa, Padi. Kalau popnya seperti Peter Pan, sama apa namanya tuh? Ungu juga, Naif, Naf. Berarti dia lebih suka ke pop sama rock. Iya. Kalau Rizky? Kalau dari Rizky sendiri mungkin lebih ke pop, tapi banyak juga sih. Bisa ke metal pun, rock bisa, blues bisa, jazz bisa, tapi lebih ke pop. Seringnya pop. Kalau Herman? Sama, lebih ke pop gitu. Iya. Berarti nggak salah juga kalau pop jadi yang paling hits lah kalau Iya. bisa dibilang hits Lagu. di Tapi kalau di pasaran. kalau aku lebih ke pop band. Pop band. Iya. Band. Oke, itu ini lagi Azim pernah baca kalau apa artikel gitu kan katanya musik itu haram. Kalau pandangan Wah, dari berat nih. Reza sama Rizky sama Herman juga gimana tentang musik itu haram, betul atau enggak? Mungkin bisa dijawab dulu dari Kadif. Dari kalian musik sendiri dulu. Gimana nih? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau tentang persepsi musik itu haram tergantung dari penggunaannya gitu, letaknya gitu. Maksudnya? Seperti musik itu seperti dibawa ke hal baik, musik itu juga baik. Kalau bawa ke hal buruk, musik itu juga buruk. Seperti orang banyak juga berdakwah seperti dengan Dengan bermusik. ya. Kayak lagu-lagunya Optik itu kan Iya. banyak mengajarkan lagu-lagu Islam, Iya, buat Roma musik. Irama gitu. Ya, Sulis dulu, lagu-lagu cinta gitu. Berdakwah dengan caranya dengan berseni. Menyampaikan dengan seni. Kalau musik itu haram tuh mungkin yang melencengkan lah gitu, melecehkan seperti melecehkan agama orang Iya. gitu. Kayak menggunakan Kayak- bahasa yang nggak vulgar tadi. Iya, Nah, iya. itu. Kemarin Mengandung sara. yang mengandung iya, sara gitu. sara. Satu lagi musik itu bisa dikatakan haram kalau si penggunanya itu meninggalkan kewajibannya. Jadi dia lebih Melenceng. lebih ke sering main itu terus, main musik bergitar-gitar terus gitu. Jadi kewajiban misalnya limaunya tinggal Iya. gitu. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi tergantung ke pemakaiannya. Seperti kayak kita menggunakan pisau. Nah, itu bisa motong bawang kan nggak berguna istilahnya. Iya. Positif tibanya. Negatifnya bisa untuk nusuk orang. Iya. Nah, gitu. Berarti balik lagi ke pemusiknya, gimana cara memakai musik ini untuk hal positif atau negatif? Iya. Tergantung. Bukan salahnya di musik, bukan. Berarti Orangnya. artikel itu tuh yang bilang kalau musik itu haram masih perlu dibahas lagi gitu kan? Itu Perlu dipertimbangkan lagi tentang pemilihan katanya kan, berarti apakah musik itu haram atau enggak perlu dibahas lagi. dalam lagi dikaji lagi lah. Kaji lagi lebih rinci. Karena banyak orang yang dulunya mulanya terjerumus ke hal negatif, setelah mengenal musik-musik yang religius itu bisa berubah ke baik. Oke, lanjut itu kita langsung masuk ke sanggar aja kan, ke pengalaman dari teman-teman di sini. Kan belajar musik itu pasti ada butuh proses kan. Kalau untuk pertama kali lah belajar musik itu genrenya apa untuk pertama kali? Ya, aliran musik untuk awal-awal belajar dari Devriza sama Herman lah. Apa? Dari Devriza dulu baru. Kalau saya dulu proses belajar main musiknya itu dari lagu pop gitu. Iya, sama juga. Lagu-lagu melo gitu seperti lagunya Terpeng gitu. Jaman sama jaman Peter Pan. Itu lagu wajib itu. Lagu aja seperti semua tentang gitar gitu, Kalau- pakai tentang gitar gitu.
semua tentang kita. Kalau dari Herman sendiri itu ada apa denganmu? Tahu? Itu lagu Lady Peter Pan itu. Sampai terkilir kaki. Jatuh. Bisa dibilang Peter Pan tuh buat jadi kiblat orang musik Iya, Indonesia. benar. Dulu pakai sapu untuk kayak gaya-gayaan. Kayak kita ngejar gitu. Iya. Rakyat jadi kita. Panci belakang jadi drum. Jadi drum. Ya. Oke, lanjut. Kita itu di Sanggar kita kan juga belajar musik kan. Ada ndak musik yang dikecualikan di Sanggar, misalnya di Sanggar nggak boleh kita nggak usah lah musik ini kita pelajari, ada ndak gitu? Enggak sih. Nggak ada. Di Sanggar untuk berkreasi bebas. Tapi tergantung tempat-tempatnya gitu. Kalau misalnya di acara formal itu mungkin musiknya yang lebih pop ke pop alirannya gitu. Misalkan jangan lewat ke norma dan agama aja. Itu ya. Tapi misalnya kalau ada event-event musik rock, kita ikut juga, musik pop atau musik jazz, bisa kita ikut sesuai tempatnya. Berarti harus pandai-pandai menempatkan. Iya. Pandai-pandai. Oke, lanjut. Kita kan sekarang nih ya lagi COVID-19, pandemi lah dibilangnya kan. Kalau dari Sanggar Ungu sendiri, gimana sih cara bermusik di masa pandemi ini? Kalau di belakang mungkin musik masih berjalan seperti lewat online gitu. Mungkin video komplikasi bermain musik, ya, cover lagu gitu, kompetisi online gitu. Ada ndak kendala yang Devriza lah selaku kadif kan, kendala yang Devriza sama teman-teman alami di masa pandemi ini tentang musik, belajar musik itu, ada ndak kendala ya? Mungkin latihan ya. Mungkin dalam latihan seperti kan kita di pandemi ini kan kebanyakan masih di rumah gitu, karena ke kampus itu masih susah, jadi kita latihannya seperti online, belajar mandiri gitu. Nah masalahnya tuh seperti alat-alatnya kita terbatas di rumah. Berarti jarak kan? Ya jarak, tapi tidak memutus permusikan kita latihan kita. Berarti pasti adalah sekali dua kali kan Sanggar Ungu latihan bareng gitu, ngumpul di Padang latihan. Ada. Kayak kemarin tuh di studio. Di main band di studio gitu. Oh iya. Nyanyi santai. Dari mana ada lagi? Ditanya. Dari oh iya. Nih, pasti kalau bermusik di zaman pandemi ini lebih ke apa namanya? Ke visual kan, ke video-video gitu. Berarti lebih ke editingnya gitu. Jadi gimana cara Kadif untuk menghandle-nya gitu? Ataukah lebih belajar lagi tentang editing, mixer musik gitu? Mungkin dibagi. Bagi-bagi tugas. Kalau dari video, bagian editing audio juga ada. Nah, mungkin dari video. Oh iya. Mungkin kalau dari kami mungkin dari seperti membuat aransemen musiknya. Berarti banyak lebih belajar tentang editing sekarang ya. Gak cuma musiknya aja, Dipaksa untuk belajar. dipaksa untuk belajar hal-hal baru. Lanjut. Apa lagi Jim? Itu Azim lah sebagai orang umum pengen gitu belajar musik kan, kalau dari langsung lah Rizky, Dev, Herman, Azim mau lah satu-satu kan, apa sih gimana sih cara tips dan trik lah untuk bermain musik itu, trik simple lah gitu. Jadi ya satu-satu nih. Kalau dari Rizky mungkin tips dan trik mungkin bisa diawali dengan niat. Yang pertama mungkin niat. Ya. Terus usaha. Iya, terus usaha. Dan memang kalau ingin belajar mungkin bisa langsung dibeli kan. Misalkan Azim ingin belajar gitar. Nah, Azim mungkin harus ada usaha untuk mendapatkan gitar. Ya, misalkan kalau kita meminjam gitar teman, mungkin nggak ada niat begitu. Iya. Harus belajar lebih. Dan lebih gigih, harus rajin gitu. Iya. Jangan patah semangat, kadang orang kan banyak itu baru seminggu udah ini nggak bisa nih. Iya. Nah gitu. Itu terasa sih salah satu.
dan satu lagi harus apa ya, musik itu kan lebih banyak ke feeling gitu, soal elemen-elemennya seperti tempo, iramanya itu kita harus tahu gitu. Kalau udah paham konsep itu bisa tuh, lebih gampang, ada dasar itu. Dari Dev, Ya sama seperti semuanya, diawali semua dari niat gitu. Niat terus oke, yang kita dalam belajar musiknya, apakah kita sungguh-sungguh kita pasti bisa. Seperti mengikuti belajar dari buku, tutorial di YouTube kan ada tuh banyak tuh. ya banyak di YouTube. Seperti bisa juga kayak apa? Dimulai dari satu lagu aja dulu. Gak usah lagu-lagu lain, satu lagu aja misalnya. Yang mudah aja dulu. Yang mudah aja dulu kuncinya gitu. Seperti belajar main gitar, seperti lagu itu aja lah. Anugerah terindah dari Sembilan Seven itu kan intinya cuma kece-kece aja. Itu aja coba kenyang dulu sampai bisa, terus nanti tingkatan lagi gitu. Kalau seperti ini, kalau dalam main gitar gitu ya, kalau main keyboard mungkin dari sisi lain juga caranya. To the next level. Ya, level gitu. Kayak main game. Iya. Dia pada level-level gitu. Berarti emang harus gigih ya kita kalau mau belajar musik. Kalau misalnya musik itu tuh kita perlu ada pelatih atau bisa belajar sendiri. Belajar sendiri bisa juga. Jujur, Iya. saya pribadi otodidak. Otodidak. Iya. Malahan lebih cepat kita nyerapnya otodidak itu. Karena itu kan dari hati, kegigihan kita. Lebih tahu kita Gimana salahnya gitu. salahnya. Bisa kita perbaiki. Bisa kita perbaiki. Soalnya kita yang mengalami sendiri gitu. Ini list pertanyaan di sini udah habis. Dari Herman ada tak yang mau ditanyain lagi? Nah ini pasti kawan-kawan Dev, Rizky gitu. Contohnya aja gitar itu pasti ada teman lingkungannya yang diajarin, banyak yang tak ajarin gitar kan. Itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh tanggapannya? Udah berapa orang tuh yang gitu? Kalau teman udah banyak sih ngajarin. Dia cuma ngajarin yang dasar-dasar. Ya dasar aja. Iya. Ada sekitar 2 atau 3 orang. Oh. Sekarang gimana, udah mahir? Alhamdulillah sudah mahir. Udah Kadang mahir. ada satu orang yang nggak bisa juga udah diajarin tapi ada juga yang udah bisa cuci-cuci. Alhamdulillah. Lo Dev? Ya mungkin kalau masalah gitar masih sedikit lah, 1 orang, mungkin 2 orang. Masih dasar-dasarnya aja baru belajar. Hanya judulnya. Berarti ya sama kayak Man juga, banyak juga kawan-kawan yang minta ajarin gitu. Iya. Masih dasarnya aja. Itu masih dasar aja. Tentunya dari dasar-dasarnya dulu kan. Terus dia kembangkan lah gitu. Jadi balik lagi soal apa? Kita ibaratkan ilmu, itu kan ilmu tuh. Iya. Ilmu. Jadi ilmu itu nggak boleh kita pendam sendiri gitu. Harus kita sebarkan. Sebarkan satu ayat gitu. Kayak amal jariah gitu. Amal jariah. Kadang kalau ilmunya dibagi pun yang kitanya ilmunya nggak berkurang, malah Malah justru tambah. makin Nah, itu. Ya, Betul. iya. Ada lagi. Ada kalau dari Dev ada lagi nggak apa tuh Tentang musik yang Musik. mau disampaikan apa itu? Dev apa band-band yang Dev suka itu? Kalau pribadi saya sedikit lebih suka band-band lawas gitu. Band lawas. Termasuk Tahun-tahun 90-an, 80-an. 80-an juga ada. Kayak Quest Plus, Funburst gitu. Oh, Funburst. Good Bless. Good Bless Rumah Kita. Ya, itu gitu lagunya dong. Terus tahun 90-an ada seperti Dewa, Lagu Barat? Padi, apa? Lagu Barat? Radiohead suka? Radiohead kurang. Kurang. Barat lebih suka ke Coldplay, Maroon. Coldplay, oh iya. Fix You. Coldplay, Maroon, Bruno Mars juga. Sadis. Memang mantap lagu-lagu. Diki ini? Kalau dari Rizky mungkin ada juga band lokal, ada juga dari luar. Kalau band lokal kayak Isyana Sarasvati dan Nadine Amiza. Kalau dari luar mungkin ada yang dari kayak
Mungkin lebih ke rock yang lama kayak Led Zeppelin. Ada juga tuh dari yang lagu-lagu anime J-pop. Wih, Bu Rizky. Komedi. Suka lagunya aja. Nah. Iya. Tapi sekarang zaman sekarang ini ada juga kok yang lagu-lagunya dia band yang berkembang di zaman sekarang, tapi lagunya itu bisa dikatakan lagu klasik gitu. Dia remake kembali gitu, di cover kembali. Ya itu, nah itu seperti kayak 420 gitu. Nah itu kan musiknya itu bisa dikatakan musik klasik gitu. Iramanya, senandung nadanya, tapi berkembang di zaman sekarang. Gitu. Dan ada juga lagu-lagu yang apa namanya, bahasanya itu yang lagu lama dia kembangkan ke lagu baru. Gitu. Dia remake lagi, di cover kembali gitu, di modern jadi. Itu banyak tuh lagu-lagunya. Kayak lagu apa ya? Sejarah Panjang tau? Sejarah panjang. Itu Noah gitu. Di Noah dulu. Iya. Itu sejarahnya tuh, sejarah panjang dari pas Ariel tuh keluar dari penjara gitu. Oh, Makanya lagu itu. sejarah panjang. Oh iya. Terus tahu. Sejarah Panjang tuh mantap lagunya. Di bulan-bulan Ramadan Iya. sering keluar. Terus dari Rizky ada lagi nggak contoh-contoh musiknya gitu yang di remake ke zaman sekarang gitu? Boleh minum nih? Boleh. Santai aja ya. Mungkin kalau dari musik lama dibawa ke baru mungkin banyak juga sih. Kayak kayak Angin Dia membawakan lagu pernikahan Dila gitu. Oh iya. Banyak juga. Dan zaman sekarang bisa dikatakan zaman coveran gitu. Lebih tren cover-coveran Lebih lagu tren lama coveran lagi lagi, ya. ya. Terus jadikan konten ke TikTok juga. Ah itu. Bisa 60 menit tapi menghasilkan gitu. Kan AdSense AdSense. gitu. Tapi menurut pandangan Dev tentang musisi coveran itu gimana tuh? Kalau sisi Apakah itu baik atau buruk gitu? Soalnya kan dia apa ya? Dia menyanyikan karya orang, nggak membuat karya sendiri. Itu kemana menurut Dev itu? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau meremeh kembali itu lagu-lagu lama kayak orang baru gitu kan covernya. Bukan. Maksudnya yang musisi coveran gitu. Misalnya kayak di IG, kayak di YouTube gitu. Itu lebih baik, saya lebih baik sih. Lebih baik. Lebih bisa mendengarkan lagu-lagu zaman dulu kayak orang-orang zaman sekarang yang belum tahu gitu kan. Terus sisi buruknya nggak ada sih buruknya sih. Tapi ya harus apa? Kalau sekarang sih ada izinnya gitu. Ya Ada izinnya gitu. Pemilihan hak cipta. Iya, bisa dituntut gitu. Harus izin dulu sama pencipta gitu. Dan satu lagi, kalau menurut Erman ya, boleh sih ngover lagu lama. Soalnya kan itu mengenalkan lagi lagu zaman-zaman dahulu, zaman-zaman orang tua kita dulu. Gitu. Tapi alangkah baiknya gitu. Musisi-musisi coveran itu menciptakan lagunya sendiri. Kan udah banyak itu yang cover kita lagu sendiri kayak siapa? Yang baru yang mana? Dia Gabriela. Iya sih. Terus? Ya, Terus. Apa pura-pura lupa? Iya. Jadi lebih ada karyanya sendiri kan, lebih ada karakternya sendiri. Gitu. Karakteristik nyanyinya sendiri. Kalau Zim, kalau musisi coveran siapa yang Zim sering dengar gitu? Ya itu tadi Cynthia Gabriela, itu Petrus juga. Ada satu lagi kalau nggak salah. Siapa? Ada yang suaranya tinggi itu. Oh iya. Ada kan? Iya. Sering dengar kan? Siapa namanya lupa? Adrian. Gitu. Siapa Adrian? Suara tinggi itu. Lupa namanya. Ada pokoknya sering Lupa deh. Lupa deh. Lupa. Lupa. Itulah. Jadi langkah baiknya membuat karyanya sendiri. Tapi sih bagusnya itu lebih mengetahui orang-orang sekarang bukan musik zaman dulu siapa. Arfian. Arfian iya. Arfian ya. Ya Arfian juga sering cover juga
dia juga ada bikin lagu, ada lagu dia sendiri. Itu mantap ya orang. Ada ciri khasnya kan. Oke, lanjut. Ada enggak pesan dan kesan untuk apa tentang musik kita, pembahasan kita hari ini? Ada enggak pesan-pesan yang bisa disampaikan dari Rizky, Dev, atau Herman? Dari Dev Rizal dulu. Kalau pesannya sih teruslah bermusik gitu. Kalau mau belajar musik ya harus dari niatnya gitu. Terus latih feelingnya, terus sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh. Gigi. Ya, kalau kesannya sih kalau bermusik tuh bermusiklah sewajarnya, mendengarkan musiknya sewajarnya. Gunakanlah musik itu sebagai teman kita sendiri. Iya. Tentunya ke arah yang baik. Akhirnya baik. Musik itu bisa jadi pengantar dari mood kita. Jika kita lagi sedih, kita dengar musik-musik yang Ceria. ceria. Jadi bisa jadi ceria juga kita. Karena ada juga tuh dia lagi sedih, tapi dia musiknya musik sedih juga. Jangan sedih lah. Baik. Apa nangis? Kalau dari Rizky, apa pesan-pesannya nih? Kalau dari Rizky mungkin musik itu sebagai teman hidup. Teman hidup. Lebih dari pacar. Benar. Mungkin musik itu harus disertai dengan Tujuan yang baik. tujuan yang baik. Mungkin salah satu contohnya mungkin apa sih tujuan kita untuk belajar musik? Mungkin sebagian orang ya tujuan untuk belajar musik mungkin untuk biar cewek-cewek lebih dekat. Zaman-zaman SMA. Pernah tuh. Iya. Pernah kayak itu? Pernah Rizky. Banyak musik populer gitu tuh. Untuk sebagai daya tarik gitu. Tapi yang paling penting itu jadikan tujuan musik itu untuk menjadi yang lebih profesional. Mungkin diawali dengan belajar yang semangat ini. Dia terus setiap saat. Betul. Kalau dari Herman ada enggak pesan-kesan tentang musik? Kalau dari Herman sama sih. Enggak jauh beda dari menurut Herman. Sama kayak pandangan dari Dev, dari Rizky gitu. Musik itu nggak selalu negatif ya. Kembali lagi kayak pembahasan awal kita tadi kan Iya. tentang musik itu haram. Itu agak miris sih dengarnya kalau gitu. Apalagi bagi kita yang hampir tiap hari gitu megang musik, mainin alat musik. Jadi nggak salah alatnya. Jadi tergantung kitanya penggunaannya gitu. Penggunaannya gitu. Apakah itu dibawa ke hal yang baik atau ke hal yang buruk. Itu sih Jim. Kalau dia Jim gimana? Kalau Azim sebagai orang umum tentu mendengar aja. Oke, mungkin sekian tadi podcast kita kali ini, ngobrol sama kita. Terima kasih Rizky dan Firza yang sudah berkunjung jadi tamu. Oke, terima kasih juga Herman yang sudah mendampingi Azim sebagai host lah dibilangkan. Mungkin terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.